Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidin nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu an ta'alluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wal muna'a ilal huda wa dalalata alal khair wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat taufik hidayah inayah. Allah gerakkan hati kita, langkahkan kaki kita menuju rumah Allah untuk sama-sama beribadah, untuk sama-sama bermunajat. Sehingga sebentar tadi kita laksanakan sholat zuhur berjamaah, disusul dengan munajat, disusul dengan mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita minta sama Allah berkat tempat ini, berkat perkumpulan ini, agar kiranya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, aib kita semuanya ditutupi oleh Allah, meninggalnya kita husnul khatimah, dan segala hajat, munajat, harapan, doa dan cita-cita kita semuanya dijawab oleh Allah. Dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol kalau kita berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, apa yang kita miliki di dunia, apa yang kita punya di dunia ini, sejatinya tidak benar-benar kita miliki. Uang yang kita cari pasti akan dikeluarkan. Makanan nikmat yang kita makan pasti dikeluarkan. Minuman selezat apapun yang kita minum bakal dikeluarkan. Bahkan napas yang kita hirup bakal dikeluarkan. Ini sejatinya apa yang kita punya, sejatinya adalah tidak benar-benar kita miliki. Tapi yang kita pengenkan adalah akhir dari kepemilikan kita ini adalah husnul khatimah. Yang kata Allah, kita mumisik wa fidzalika wal yatanafasil mutanafisun. Kita ujung hidup kita ini harus wangi, husnul khatimah. Maka berlomba-lombalah kita untuk berwangi-wangian. Maksudnya apa? Beramal saleh. Maka disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, matal mar'u ala ma asya'a. Seseorang itu mati sebagaimana dia hidupnya. Wa yuhsyarul mar'u ala ma asya'a ala ma mata alaih. Dan bakal dibangkitkan seseorang itu setelah matinya sebagaimana keadaan matinya dia. Kalau hidupnya baik, berarti matinya bakal baik. Kalau matinya baik, maka dibangkitkan dalam keadaan baik. Kalau sebaliknya, waliyadzubillah, hidupnya buruk, maka matinya bakal jadi buruk. Kalau matinya buruk, maka akan dibangkitkan juga dalam keadaan yang buruk. Nah, kita minta sama Allah, insya Allah minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur kami selalu dalam keadaan iman serta takwa. Mati kami membawa iman serta takwa, dan kakek di akhirat kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang betul-betul beriman sama bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Maka itu kita pengen akhir hidupnya kita ini husnul khatimah. Di sini disebutkan
ada beberapa ciri wong yang meninggalnya husnul khatimah. Kita pengen tahu. Kalau ada ciri-ciri kata Nabi Muhammad, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Nah, kita hari ini belajar tentang ciri-ciri wong yang meninggalnya itu husnul khatimah. Kalau bahasa Arabnya ya, kita akan belajar namanya alamat, tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah. Kata para ulama, tanda husnul khatimah ini ada ketika di diri masih hidup. Karena ngambil hadis baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau orang hidupnya baik, maka matinya akan baik. Kalau matinya baik, dibangkitkan Allah ke mahsyar dalam keadaan baik. Nah, ada 4 kata ulama tanda orang ini husnul khatimah. Berarti kalau selama hidupnya dia melakukan 4 ini atau jauh dari perbuatan ini, berarti dianya wong mati husnul khatimah. Insyaallah kita termasuk yang 4 ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, wong yang matinya ini su'ul khatimah alias husnul khatimah, tapi kalau melakukan ini dia jadi su'ul khatimah. Kebalikannya ya. Apa itu? At-tahawun bis shalah. Apa at-tahawun, Ustaz? At-tahawun ini meninggalkan dengan sengaja sholat 5 waktu, wong yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu berarti matinya bakalan su'ul khatimah, lawan dari ini. Berarti kita yang alhamdulillah sholat menjaga sehari semalam 5 waktu kita jaga, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Karena disebutkan orang di dalam kitab Al-Maliyabari, wong yang meninggalkan sholat itu bakal dapat 15 ancamannya. 5-nya di dunia, 5-nya juga kubur, 5-nya kaget di akhirat. 5-nya di dunia, pertama, rezeki yang dia ambil tidak bakal berkat, habis baik tak manfaat. Dapat rezeki sibuk dengan selot, dapat rezeki habis percuma, tidak ada manfaat. Ini rezeki yang tak berkat. Jadi kalau kita nak tahu rezeki kita ni berkat apa tidak, jimok duit kita ni banyak kemana keluarnya. Kalau banyak hal yang manfaat, berarti alamatnya berkat. Nah, ini orang yang tinggalkan sholat tidak berkat. Ingat itu, su'ul khatimah matinya meninggalkan sholat. Hati-hati orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Apalagi sholat subuh dan dengar azan, bedok lagi dosanya 2 bunuh Uhud. Ada yang pernah jengok bunuh Uhud? Pak Ansur sudah. Alhamdulillah besar lah Pak Ansur. Itu salah satunya gunung yang kaget dipindahkan ke surga. Besar gunung Uhud itu. Wong yang sudah dengar azan subuh tidur lagi, itu dosanya 2 gunung Uhud. Makanya jangan sampai tinggalkan sholat. Alhamdulillah kita duduk di sini tergerak hatinya sholat zuhur berjamaah. Ada banyak orang di luar sana tidak galak tergerak hatinya sholat zuhur berjamaah. Azan dengar tapi sibuk masih dengan makan, balik makan dia terbuka, perutnya kekenyang, lupa sholat. Balik ke kantor malah tidur dia ni. Dan alhamdulillah kita duduk di sini yang sholat, insya Allah kita minta sama Allah sholatnya kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa sih Ustaz ini keterkaitannya dengan husnul khatimah? Karena kata Nabi Muhammad, awal syai'in su'ila yaumal qiyamah as-salat.
kalau sholatnya sudah benar berarti urusan yang lain melok benar. Kalau sholatnya sudah cacat, urusan lain melok cacat. Kalau wong ini tidak sholat cacat, kalau gawenya makanya meninggalnya suul khatimah. Insya Allah kita dekati ini ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua tanda nih. Ini alias husnul khatimah bagi yang meninggalkannya ya. Atau ini tanda daripada su'ul khatimah. Apa itu buruk khatimah ujungnya. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua adalah syurbil khamar. Apa syurbil khamar Ustaz? Minuman. Keras. Bukan baru keras itu kita minum ya. Nyebutnya apa Pak Amsel? Minuman keras. Hah? Ini keras. Minuman khamar ini keras. Apalagi memabukkan. Yang dalam minum-minuman keras maka meninggalnya su'ul khatimah kecuali dia bertaubat. Bahkan disebutkan talatatun ada 3 la tutribuhumul malaikah, tidak bakal didekati malaikat. Siapa orang yang tak datang di malaikat? Malaikat rahmat tidak marah, menjauh. Kepada siapa? Orang yang dalam 1, 3 orang ini dijauhkan malaikat rahmat. 1 siapa? Talatatun la tutribuhumul malaikah. 3 orang tak bakal didekati sama malaikat rahmat. 1 syurbil khamar, orang yang minum memabukkan sampai dia sadar. Selama dia lagi mabuk, malaikat rahmat anda malaikat. Makanya orang mabuk itu nyimokannya ya Allah sedih. Akan berjalan telanjang, bangun tidur lagi buat malamnya lagi puluk. Allah akan sedih juga. Alhamdulillah insyaAllah di sini dah hati insyaAllah. Syurbil khamar. Apa lagi nomor 2? Kata Nabi Muhammad, malaikat tidak marahi. Siapa itu? Wong yang junub belum mandi sampai dia mandi. Maka kalau kita junub malamnya maaf junub. Kalau kita tak mampu mandi, disebutkan Aisyah ditanya oleh para sahabat, wahai Aisyah, Nabi Muhammad itu kalau junub apa yang digawainya? Kalau Nabi Muhammad junub, maaf keluar mandinya, spermanya Nabi Muhammad atau setelah dia berhubungan suami istri, Nabi Muhammad satu mungkin langsung mandi kalau dia tahan. Kalau tidak langsung mandi, Nabi Muhammad pergi ke kamar mandi, dia cebok, dia ambil wudhu, paginya baru mandi. Jangan bedok dalam keadaan junub. Karena selama kita bedok dalam keadaan junub belum mandi wajib, maka malaikat rahmat tak bakal marahi kita. Sama lah orang yang ini minum khamar selagi dia mabuk, malaikat rahmat tak marahi kita. Nomor 3 siapa Ustaz? Al-mutalattih. Wong yang make minyak wangi nyong-nyong. Ada minyak wangi nyong-nyong? Hah? Bukan, minyak wanginya itu adanya terbuat dari alkohol yang dia tuh sampai kalau kita makainya tuh warna kuning atau campuran kuningnya. Ada sifat sahabat Nabi Muhammad mengucapkan salam sama Rasulullah. Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Rasulullah. Assalamualaikum. Tidak dijawab oleh Rasulullah. Lalu sampai dia bertanya sama Rasulullah, bukankah menyambut salam itu wajib? Benar wajib. Kalau seandainya kau tidak pakai hal itu yang dijauhkan oleh rahmat. Apa itu? Ad-damiyah. Apa damiyah itu? Minyak wangi yang sampai kuning, baunya sampai nyengat. Kalau minyak wangi baik, tidak diparahi malaikat, apa lagi mau kalian? Hah? Pemahaman. Kalau minyak wangi baik yang mudah menyengat ini tidak didekati malaikat, apalagi bau. Oke. Makanya kita begawe sekantong, pakai deodoran, wangi-wangi. Apalagi urusan Jumat, jangan kali-kali mentang, bau.
kamar mandi, siram badan, pakai baju lagi. Ustaz aku pakai baju kantor, aja ganti Ustaz. Ya sudah siram badannya tak apa-apa, pakai deodoran, pakai minyak wangi, tak boleh tak apa-apa. Ini bagus. Ingat ya? Nomor 2. Nomor 3 siapa ini? Tanda orang su'ul khatimah, matinya meninggal, su'ul khatimah bagi yang dua. Adal muslimin. Siapa ini? Orang yang sering menyakiti tetangganya. Muslimin. Selalu nyakiti muslim, khususnya tetangga. Kadang-kadang tetangga dan kadang perasaan dia dengar musik sampai jam 12 malam. Ini mengganggu hak asasi manusia. Apalagi setelahnya itu ada bayi yang itu. Sampai jam 12 malam dia dengar musik dan tentu sini. Kadang-kadang maafnya ada salah satu perbuatan yang kita pikir itu biasa saja, perlu nyakiti tetangga kita. Apa itu? Bakar sampah di pinggir jalan. Bakar sampah di pinggir jalan merusak ini ada ngerasanya. Tetangga itu ada yang bakar sampah. Ketika dia bakar sampah, wong yang nyebur baju dia bau bakaran sampah itu nyakit. Makanya kita jangannya ganggu muslim. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman sama Allah dan hari akhir, maka dia merasakan aman tetangganya aman dengan perbuatannya. Ingat itu. Siapa lagi dia kawan sekantor itu sebelah kiri jalan, sikut-sikutan demi nak naik jabatan, ngikut kanan, ngikut kiri. Yang saya ini tidak bakal meninggalnya husnul khatimah oleh hati-hati, kita bergaul, kita berkawan, kita duduk sama-sama, ganggu sebelah kita, dia terganggu dan tersakiti tanpa kita minta maaf, hati-hati meninggalnya su'ul khatimah. Selanjutnya yang terakhir nomor 4 dari para ulama, ada tanda su'ul khatimahnya adalah uququl walidain. Durhaka kepada siapa? Orang tua. Durhaka sama orang tuanya. Ridha Allah, ridha walidain, ridhonya Allah sama ridha orang tua. Wasuhtullah fi suhtil walidain, kurang ajar murkanya kita Allah itu terdapat pada murkanya orang tua. Murkanya Allah terdapat sama murkanya orang tua. Jadi jangan sampai kita durhaka waliyadzubillah. Kita walaupun sudah tua, kita tua juga, maka kita tak boleh durhaka. Kita tak boleh kurang ajar sama orang tua kita. Karena kalau sudah kurang ajar, meskipun kos soleh, tapi kau kurang ajar dengan orang tua, matinya subuh khatimah. Hati-hati. Ada seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, Rasulullah, aku ini punya ibu. Ibu aku tidak baca jalan, kemana-mana pun gendong. Aku kalau mencari duit gaji aku dikunjung ke dalam sama ibu aku. Terus aku tidak pernah raya masam sama ibu aku. Hal jasa itu, adakah aku sudah membalas jasa dia ya Rasulullah? Apa kata dalam tujuh kota bakal balas jasa itu? Meskipun hanya sekedar satu tarian nafas ketika melahirkan engkau, subhanallah. Kau ganti 20 Uhud itu dengan emas, tak bakal terganti walaupun cuma satu tarian nafas waktu melahirkan engkau. Ya Allah, jangan sampai. Bahkan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq menyatakan, ini beliau ini adalah wali kutub di Gresik. Kalau seandainya kau kumpulkan, kau gabungkan 70.000 wong soleh wali seantero jagat ini untuk doakan kau, si kau kalah dengan doa ibu kau untuk kau. Doa ibu untuk itu anaknya, bukan orang lain. Kenapa? Doa ibu sama anaknya VIP. Jadi makanya kita jadi orang tua jangan gampang-gampang ambil anak kita ngomong kotor.
Jangan gampang-gampang manggil anak itu dengan ucapan yang kotor. Manggil anak ini monyet, monyet ini Pak, kau begini kok. Karena anak itu lahir dari diri kau. Jangan gampang-gampang manggil anak dengan sebutan kotor, karena ini darah daging kau. Ketika kau sebut anak kau setan ini, berarti jadi doa anak kau bakal jadi setan. Dulu kami punya jidah, wong tua yang abah anak, nenek anak, kita manggilnya wong air ini jidah, nenek anak. Itu kalau nengok cucumu, biasa tidak kecil. Manjat sini, lari sini, mereka ngomong anak kebutuhan cucu kami. Jadi doa. Maka kita kalau ada anak kita nakal ya Allah, anak hidayah ya Allah. Anak kebutuhan, panggil dia nak sholat, nak soleh, anak soleh, sholat. Nah ini kalau punya anak, jangan panggil anaknya kotor. Makanya kita pernah dengar cerita Danau Toba. Tahu Danau Toba? Pernah cerita. Jadi kalau kita ngulik cerita sedikit ya. Jadi lagi mancing. Ketika mancing dapat ikan emas. Ketika ikan emas itu dibalik ke rumah, datangnya jadi betina. Jatuh cinta jadi bininya dia. Setiap dia sama bininya dia dapatkan hartanya bertambah. Dia dapat anak dengan syarat kalau kau pengen kita hidup bagus main terus, kau jangan manggil anak kau dengan sebutan kotor, apalagi menyebut anak iwa. Tak boleh. Dapatlah namun anaknya sama sekali. Kalau kita dengar cerita ya rakyatnya, anak ini lahir dan keadaan nakal, biasa bila kecil. Suruh bawa ke ibunya, suruh bawa makanan untuk bapaknya suatu kali. Ketika bawa makan untuk bapaknya, di tengah jalan dimakan oleh si sama sering. Nyampe ke sana rantanya udah kosong. Bapak ini capek nih, udah capek dengan keadaan anaknya ini. Akhirnya mengucapkan kalimat yang tak boleh diucapkan. Kata bapaknya, dasar kurang ajar anak ikan kan. Ketika anak ikan gempa. Ketika gempa, mak dari lari, kau ucapkan kata anak ikan, akhirnya banjir bandang, jadilah Danau Toba. Cerita rakyat kalau kita dengar. Dari kalimat cerita ini muncul kita pelajaran, sama anak kita tidak boleh mengucapkan omongan kotor. Apa kita mengajarkan abah anak tak pernah atau yang ngomong kotor itu, atau binatang mah, apalah waliyadillah tidak pernah. Apalagi anak kadang sering dalam tetangga dengar anaknya diomongin maaf, wanita maaf, padahal ini kan anak kau, darah daging kau. Kenapa kadang-kadang anak kita durhaka sama kita sebagai orang tua, kita durhaka sama anak kita. Kita durhaka sama anak kita. Macam mana durhakanya kita sama anak kita? Tak sholat, aurat tak tutup, akhlaknya kita masih tak benar, anak kita tak bakal jadi dan tak bakal hormat sama kita. Nah inilah ya yang kita sebutkan wong yang mati suul khatimah. Satu siapa? Wong yang dengan sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua siapa? Galak minum minuman yang memabukkan. Yang ketiga siapa? Mengganggu wong muslim, khususnya tetangga. Yang keempat siapa? Durhaka sama wong tuanya. Insya Allah kita dapatkan hikmah, kita dapatkan pelajaran hari ini, kita dijauhkan dari perbuatan tadi ini, sehingga menjadikan kita suul khatimah. Waliyadillah. Insya Allah kalau kata ini meninggalkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ikhwan tadi bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya banyak kita temui di masjid-masjid itu ini wangi tadi yang kalau bahasa di masjid-masjid itu melati Arab ya, itu lengket itu bunyinya. Kadang di sejadah itu lengket, baunya banyak. Nah itu mana itu Ustaz?
mencari minyak wangi untuk diri kita. Ini akan ngajari tips mencari minyak wangi yang ala-ala. Karena anak mengandung minyak wangi. Di rumah anak berbotol-botol minyak wangi yang anak pilih nyaman. Cak mana caranya pakai minyak wangi? Kalau antum demen minyak wangi yang antum demen itu, ya, antum ambil sampel, antum ciumkan orang lain. Demen tak orang lain itu dengan bau itu? Jangan demen di kita, orang lain terganggu. Kadang banyak tuh minyak wangi, cek itu lemak baunya, tapi orang lain tak demen. Banyak. Ada yang tak baca loh. Atau kadang-kadang wangi pakai minyak wanginya salah. Jangan cara pakai minyak wangi yang benar. Ya, antum kalau pakai minyak wangi, ini dia sudah Allah sampai minyak wangi kita ini aja. Minyak wangi. Kalau antum beli minyak wangi, taruh minyak wangi tempat nadi antum. Taruh polet. Setelah dipolet, antum geser ke atas. Sekali deh. Ketika antum cium itu, ketika antum cium, baunya itu bercampur dengan keringat jadi tidak lemah, sehingga tempat keringat nanti tinggalkan. Nah, cocok dengan badan kita. Karena minyak wangi itu kadang-kadang dia menyesuaikan dengan fragrance atau aroma tubuh kita. Maaf, ada orang pakai minyak wangi, bau keteknya lebih parah, atau bahkan tidak cocok sama minyak wangi itu, tinggalkan. Bagaimana bau minyak wangi yang lemah itu? Tadi ketika kau taruh di nanti, kau taruh atas set, kau cium, baunya tidak sakit sampai ke sini, berarti minyak wangi cocok sama fragrance aroma. Ini tips. Jangan wangi, belilah minyak wangi ya. Ya, ada lagi yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz masih berkaitan tentang anak yang alhamdulillah insya Allah sebentar lagi saya jadi orang tua. Ya, berkaitan dengan itu mohon diajarkan Ustaz amalan apa yang harus dilakukan orang tua untuk sebelum melahirkan dan juga setelah anak melahirkan. Kemudian mohon izin Ustaz referensinya Ustaz untuk nama-nama anak yang terbaik, gimana cara memilihnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada seorang tua, ada orang tua yang ngaku sama Umar bin Khattab, wahai Umar, anak aku kurang ajar sama aku. Anak aku kurang ajar sama aku. Panggil anak kau, kamu kurang ajar. Dipanggil oleh Sayyidina Umar, nih anak, kau kurang ajar sama bapak kamu. Sebelum aku jawab, wahai Sayyidina Umar, apa hak anak yang didapatkan dari Allah? Kata Sayyidina Umar, hak anak dari orang tua ada 3. 1, apalah ya masuk perintah wong tua. 1, apa kata Sayyidina Umarnya? Yang pertama adalah ayam dia umat mencari ibu yang solehah. Kenapa Ustaz istrinya harus solehah dulu? Karena istri rupanya madrasah ula, sekolah pertama bagi anak kita. Kalau bini kita solehah, anak kita pasti solehah. Kalau bini kita bagus, pasti anaknya bagus. Banyak lakinya orangnya biasa baik, bininya cantik, anaknya bagus-bagus. Banyak juga wong-wong yang jadikan anaknya pintar karena rupanya istrinya pintar. Oke, pertama ya, insya Allah ya istrinya solehah. Ya, siapa namanya? Ari ya. Ari. Insya Allah Ari istrinya solehah, bagus. Ya. Yang kedua, apa hak orang tua? Ayu hasil ismah, memberi nama yang baik. Beri namanya yang baik.
Sekarang referensi namanya yang bagus. Agak-agak lahirnya bulan apa ini? Insya Allah kalau udah meleset bulan 6. Kalau nggak macet. Kalau Kami macet. Kau itu doang. kalau misalkan Doang. kalau meleset kalau udah meleset bulan 6 insya Allah ya. Bulan 6 itu bulan apa? Nah, bulan Hijriah. 6 itu Juni ya? Juni sekarang ini masuk sudah Zulqa'dah, bentar lagi ya. Kamis masuk Zulqa'dah atau Jumat. Antara Zulqa'dah, antara Zulhijjah. Anaknya kita ya, insyaallah akan kasih minggu depan boleh. Insya Allah. Minggu depan insyaallah ingat ya Pak Ali ya, nanti baik ya. Antara karena nama ini kata-kata kita tak boleh basa-basi karena nama itu doa. Wong tua namanya siapa, bininya siapa, lakinya siapa, itu nak ada rekan-rekan. Namanya boleh basa-basi. Dah, namanya juga baik. Jangan masing-masing namanya. Apa nama yang baik itu? Pertama nama yang disangkutkan sama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus. Tidak baca juga Ustaz, dia sudah namanya yang disangkutkan sama Nabi. Muhammad Fulan, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Yusuf, segala macam. Tidak baca juga Ustaz, sudah namanya yang mengandung makna baik. Maknanya baik, berbahasa Arab dulu. Tak kata juga nama baik. Ustaz saat ini namanya berbahasa Indonesia tapi ada maknanya bagus. Budi bagus, akhlak sudah dikenalkan kita dari kecil. Siapa yang kita kenalkan dari kecil? Bapak Budi. Ya benar. Ini Bapak Budi. Ibunya tak tahu ibunya kan? Ini Ibu Budi. Nah kata lagi orang yang kenalkan kecuali Budi itu lagi kita kenalkan. Karena kenapa rupanya filosofis kita dikenalkan Budi ini? Rupanya kita dari kecil dikenalkan untuk berakhlak. Kenapa tidak Joko? Kenapa tidak Bi? Tidak digabung ya, tidak digabung ya. Masih kenapa tidak pakai ini? Kenapa tidak pakai ini? Rupanya ada filosofis Pak di bahasa Indonesia. Kenapa kita belajar ini Bapak Budi, ini Ibu Budi? Karena kita diajarkan untuk berakhlak, beretika dari kecil. Ya. Sudah, nomor 3 apa lagi nomor 3? Memberikan pelajaran terbaik. Maksudnya penyekolahkan dia yang terbaik. Ini sudah pasca melahirkan. Pra melahirkan masih di kandungan. Anak tips dari anak ya. Ini udah berapa bulan? 7 bulan. Anak setiap bulannya khatam Quran. Setiap hari baca 1 juz untuk istri anak. Di perut dia itu baca kan 9 bulan 9 kali anak khatam. Ini bagus. Di bagian itu Pak Ansir kalau nak ini lagi punya anak lagi Pak Ansir. Ya, boleh bacakan per harinya 1 juz. Bagus didengarkan. Jangan dengarkan anak kita Beethoven. Anak kau keluar nge-DJ ting. Ini bukan diazankan ya, digugem kebutaan. Makanya kita nih dengarkan Al-Quran. Ya. Yang kedua, selama dia lagi hamil jangan dengar lagu. Kami nggak dengar lagu. Dengar yang baik-baik. Biar anak kita nih dengarkan yang baik dalam makan yang halal. Ajak harim kita, istri kita jalan, jangan stres, jangan bergaul membabi buta di rumah. Ini ya, kita menjangkau sholatnya ibadat bisa dilakukan. Melahirkan ini, pas melahirkan, lagi melahirkan itu, suami harus ada di samping kiri istrinya. Jangan diajak ngomong, ini kita yang baca. Ada bacaan khusus, insya Allah. Karena katanya kalau dia berbacaan, kalau dia bacaan akan menyulitkan dia bernapas biasa. Bernapas, hatinya berbaca. Kita berbaca, baca ke buku-buku, ada bacaan katanya insya Allah anak kasih akan tulis. Ya. Bacaan yang bagus, pegang tangannya. Ayo aku mentu Ustaz. Kalau punya aku lahir ke kedua takut, ya sudah.
sudah, jangan nengok dari ujung sini sampai. Emang kau nak nyambut bayi? Jujur anak itu wongnya apa namanya? Fobia dengan jarum. Jarum kalau diparak itu berdesem kepala. Memang fobianya. Jarum hal-hal yang kecil yang tajam mesti lain. Apa dia darah? Jujur darah. Aku mau banyak darah. Tak cocok jadi dokter saya. Tak cocok jadi dokter itu dah dokter rohani aja lah. Dokter baik-baik lah insyaallah. Itu ya, insyaallah kita akan yang minggu depan kita akan kasih nama atau baca. Ya lagi. Nah ini nak nikah. Oh sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait membalas jasa orang tua yang tadi kata Ustaz. Apa pun mungkin tidak bisa membalas jasa orang tua Ustaz. Yang ingin kami tanyakan, mohon tips atau amalan bagi kami yang sekarang ini berjauhan dari orang tua. Apa amalan yang mungkin bisa kami lakukan kepada orang tua, baik orang tua yang masih hidup maupun kepada orang yang sudah meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak panjang ya sebenarnya, ini agak panjang ya. Karena ada di hadis. Wong tuanya di mana? Padang. Padang. Ente orang Padang atau orang Padang. Tapi bahasa ulama paham ya? Masya Allah ya. Wong tua di Padang. Ini di Palembang. Palembang. Ini tua Padang. Di Palembang. Jadi ini yang di Palembang. Aku wong tua kita yang jauh ini. Bagaimana caranya? Satu, tetap komunikasi. Keep your communication. Jaga komunikasi. Sehari jangan tidak pernah ngabari wong tua. Yang kedua, habis sholat kau doain Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa kata Nabi Muhammad tidak baca wong itu disebut anak yang soleh kalau dia tidak doa ke wong tuanya? Karena kata Rasulullah waladun soleh, anak yang soleh itu yang ulahuma wong yang doa ke wong tuanya. Jadi kita tidak baca disebut wong soleh kalau kita nandak doa ke wong tuanya. Makanya anak durhaka itu siapa yang tidak sholat? Doa ke diri dia deh, lagi tidak apalagi doa ke wong tua. Dengan doa istighfar, kirim al-fatihah sama dia. Rezeki kita kasih dia 10%. Bagus. Ada nak tanda ini? Meskipun kalau secara ekonomi mungkin orang tua kita lebih dari kita kan. Kadang kita mikir, hai kalau duit mungkin lebih banyak. Kita nggak sedikit, kita selalu gitu. Kalau seandainya uang yang misalnya kita ke dia sudah ada sebanding apa yang kita kasih hadiah-hadiah yang baik daripada uang kirim kerupuk, kirim bohong, misalnya ya dan bisa kirim songket, kerupuk, hadiah-hadiah menarik daripada bank benar. Kalau duit mungkin dia lebih banyak dari kita. Pembisnis bapak kita kasih hadiah, kasih dia sarung lebaran, kasih dia sarung, baju koko, pecinya bagus-bagus dari Palembang, kasih dia besar. Ini tanda cinta. Tanda cinta kita semua. Cuman yang paling penting ada kata Muhammad sering maaf. Kalau sudah meninggal orang tua kita doakan penting, minta ampun sama dia, jalin silaturahmi dengan kerabat dia yang terputus. Itu penting. Ya, kalau bapak belum meninggal, siapa kerabat? Perhatian dia itu jarang sudah semenjak bapak kita meninggal, kita kenal lagi ngomong sama mama, dia sudah itu jadi silaturahmi. Siapa lagi berikutnya? Berikutnya adalah kalau dia sudah meninggal, ziarahi kubur dia. Jangan setahun sekali ziarah kubur. Bapak jangan hilangan hutan belukar, pohon beringin, pojok arah belukar. Kadang-kadang dia kapan nak ziarah kubur, salahan kuburan. Oh, lama yasin panjang tahlil, ada negor ini maaf, no salah sebelah itu pun. Ya Allah, sampai tidak pernah ziarah kubur. Sering ziarah kubur yang terbagus itu mana? Kalau baca setiap hari, tidak baca seminggu sekali, tidak baca sebulan sekali, tidak baca setengah tahun sekali, tidak baca setahun sekali. Ini yang paling minimal. Paling minimal itu. Jangan seumur hidup sekali. Gila, ini wong tua tinggal ini sedih, wong tua
Anak antum sama, anak punya orang tua dikuburkan di Bekasi, jauh Bekasi, sama kita kuatan bukul ada kakek lagi, bukul siapa? Siko, ibu, bapak, ibu. Saya bukul itu sudah ada. Paham sih mas ya? Habis, Pak sudah itu sudah habis. Nak habis sudah itu juga. Insya Allah yang penting kita husnul khotimah. Itu ya. Ada lagi terakhir? Mas, silakan. Terima kasih izin Pak Ustaz. Ini kata sharingan Pak. Dari pemakaian minyak wangi tadi Pak Ustaz, itu banyak macam-macam dilihat saya dia untuk fenomenanya. Kadang-kadang ada yang ditaruh atas tangan ini Pak, di atas tangan ini ada yang lebih agak tak tertanya lagi Pak. Ada yang Pak Ustaz, ada yang taruh di bawah telinga, ada yang dibolehkan di alis. Itu Pak Ustaz, itu fenomena yang pernah kami lihat. Ada lagi Pak Ustaz, kan dulu di setiap masjid itu sedekah minyak wangi Pak Ustaz, sambil salam sambil gosok minyak wangi. Itu terima kasih Pak, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada tata cara pemakaian minyak wangi. Kalau antum boleh googling silahkan. Satu, ditaruh di tempat nadi. Bagi cowok tempat pakai minyak wangi memang di bawah telinga. Minyak wangi yang mana dulu tadi. Tempat-tempatnya kalau cowok pakai minyak wangi, satu di telinga, dua area dada sama leher, nadi sama bagian paha nih. Nah ini tempat cowok pakai minyak wangi. Jadi baunya tuh akan bertahan lama. Kenapa ditaruh sini? Karena akan bertahan lama. Dan saya baru dengar itu Pak ditaruh di alis mata. Nah itu wallah alam itu saya katakan. Kalau belakang telinganya ada, memang belakang telinga, belakang nadi ya. Oh, pantesan agak tebal dikit. Terus yang sedekah minyak wangi ya, sedekah bagus Pak, bagi-bagi minyak wangi bagus dan sunnah. Tapi minyak wangi itu demen tak waktu? Itu pertanyaannya. Itu soalannya Pak Ustaz. Nah, tadi sudah diajarkan ya bagaimana tata cara milih minyak wangi. Pilihlah minyak wangi yang paham minyak wangi, minta yang fresh. Jangan bau jeruk di dalam mobil yang pengap siang hari meninggal. Bau merek itulah ya, tak boleh nyebutin merek ya, karena lagi direkam. Merek itu bau jeruk. Dalam mobil yang pengap di bawah matahari meninggal. Tak cocok. Tak boleh berarti bau ruangan itu dengan bau yang pengap. Tak boleh tempat tertutup. Nah, pilihlah minyak wangi yang baunya itu buah, baunya itu bunga yang tipis. Nah, itu boleh. Sisanya jangan. Ya, silakan teman-teman. Jangan mengganggu lah intinya ya, mengganggu tidak boleh mengganggu. Jadi kalau ada unjuk minyak wangi, saya yakin Pak kalau ada unjuk minyak wangi, dia pas nak molet, aku yang molet kan yo. Minyak wangi dia, jangan hilang, nempel dari kutub, karena menolak minyak wangi hukumnya makruh dan sifat makruh, nolak minyak wangi. Atau mau banyak-banyak, aku coba salaman ya Allah. Jadi aku tangannya duduk ketempel aja, jangan hilang, supaya kita tidak dapat makruh. Ada lagi sebelum kita baca doa nama-nama sekali. Ada lagi? Ada? Ya kita tutup ya dengan bacaan khatam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan yafina wa jalla wasila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal mimma qara'na min Qur'anil azim wa ma 'allamna min la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam baraka bi wasallam nazilah wa sallallahu taqabbala min hadhihi Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam wa sallam bi ashabihi
وتعتمد بلسان الدين ثم إلى خصوصا بالقراءة والمرضى والعفش والتستوى والأدب والخير ثم على سليمان القدوسي درياتي أحمد حافظ حجر يونس حبيبة جيمي عبد الحكيم سورياتي أحمد زينوري عثماني عبد الوهاب سيدي بن شافعي محمد زيني حسن زاوية أحمد نور أدم يوسف محمد سعيد بينا ميمونة خير الأمية كالي محمد يعقوب زبيدة أبي ياسين بصرة بن زاوية أحمد بن أبي سبع بن فلان عبد الرحيم مهدية ليبيا أحمد زكي عبد الله أحمد لطفي محمد أمين حجي سيري حبيبة كاسم مسموطة تكسي يتي بنتي أبو خليفة حفصة محمودين شمسودين بن إبراهيم الدنيا أحمد بن ريان بن بنتي عبد الله حسن بن عزيز كاشف بن عبد الصلاة بن عبد الشيخ منو ميمي بنتي مساري حجي كالا حجساني لا يسمى تسوسلا بن إبراهيم عربي صار بن شريف الدين محمد سالم الأكرم سيماس بن بداية بن هدينا أحمد بن سعيد منصور نظام الدين كمس أبو حسن كمس أمنا كمس جويريا كمس بن جنة كمس بنجي مسايد فاطمة جي رجب سيدي الله أبو بكر محمد علي محمد دهلان سيدي علي جاب محمد علي راتي نبي محمد سالم حنا سباريا سعديا سيفور رزال بناريا شريف الدين نيمو مسلم إبراهيم صوفيا بن دينار جسر بن دينار طاهر بن نعيم رسميا لمشا زين العابدين عائشة بن رابع منصور مسرور قصبي جمال سليم نبي أحمد رمزي Marzuki Abbas bin Samad ini binti Abu Bakar Maulana Sinaga Menjamakan Sinaga Alimah bin Bukhari di antara kita warahmu ya oleh darajat dan asyik mujana terhadap keluarga di Mosajid Muslimah ya Allah kita warahmu mafsilah mata badalika minna ilaihi wajahmu rasawa dalabina ilaih apa masya kita lahumna nar wa fikata lahumna nar wa nazaka lahumna nar seterusnya lahumna nar Allahumma filah warahmu wa'afihim wa'afanhum wajma'na wa yawmi dhalika rabbuna mustaqir rahmatik wa mahadi awliya wa alladhi mantali min nabi siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaka rafiqa rabbana filan alaihim wa dala jizam wa kudya bil iman wa la tajafir bina ila dalina manna karafur rahim rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sirrul Fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم Muhammad wa ala alihi wasallam minta maaf atas segala kesalahan perbuatan wa la minkum ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.